Bab 6061 sampai bab 6070. Melihat Ye Chen menunjuk arah dengan tangannya, Lin Wanner bahkan tidak melihatnya. Dia langsung menarik joystick, membuat helikopter terbang tepat ke arah jari Ye Chen. Saat ini, Yun Ruge, yang bersembunyi di celah antara batu-batu besar, tidak tahu bahwa dia telah dikunci oleh pihak lain. Dia hanya ingin mencoba yang terbaik untuk tidak menggerakkan tubuhnya atau membuat keributan, dan dia secara alami akan pergi dari sini setelah orang-orang di helikopter melakukan pemeriksaan. Selain itu, dia juga memiliki kepastian mutlak bahwa dia tidak akan ditemukan oleh pihak lain. Karena helikopter mengitari lembah beberapa kali, tetapi orang-orang di atasnya tidak pernah turun untuk mencari, dan batu besar yang menghalangi kepala Yun Ruge sangat tebal. Bahkan jika pihak lain menggunakan peralatan seperti pencitraan termal, tidak mungkin untuk melihatnya, melaluinya. Seberangi batu besar ini untuk menemukan keberadaan Anda. Namun, yang membuat Yun Ruge merasa lebih tidak nyaman adalah helikopter itu meraung ke arahnya. Saat helikopter terbang semakin dekat dan dekat dengannya, hati Yun Ruge menjadi sangat gugup. Saat ini, helikopter telah sampai di puncak bongkahan batu di kaki gunung. Ye Chen tiba-tiba berkata, "Ini dia, aku sudah bisa merasakannya. Dia terluka parah sekarang." Lagi pula, dia membuka pintu dan berencana untuk melompat langsung dari helikopter. Lin Wanner tanpa sadar meraih sudut pakaiannya, dan berkata, "Tuanku, karena Paman Ding Yuan itu terluka parah, mengapa tidak menunggu keluarga budak ikut denganku? Keluarga budak ingin bertemu dengannya dengan tuannya untuk sementara." Melihat ini, Ye Chen membatalkan rencananya untuk melompat langsung, dan berkata, "Ada pohon di bawah sini, helikopter tidak bisa mendarat, mengapa kamu tidak kembali ke daerah di mana ledakannya rata, lalu kita akan berjalan habis bersama." Lin Wanner mengangguk, lalu mengendalikan helikopter untuk berbalik di tempat. Yun Ruge di bawah batu tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat helikopter berbalik dan pergi setelah mencapai puncak kepalanya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Lin Wanner telah mendaratkan helikopter di tepi jangkauan ledakan. Setelah helikopter berhenti, dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan muda, keluarga saya telah menerima petunjuk." Meskipun Ding Yuan Boyun Ruge rusak salah satu dari 4 bangsawan dinasti Qing, tetapi dia mengabdi pada Taoisme dan tidak melakukan banyak hal yang merusak alam dan akal. Hari ini, Chang Sengbo meledakkan dirinya, dan keluarga budak merasa pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Jika Tuan muda dapat menggunakan ini sebagai titik terobosan, mungkin dia bisa membuat lagu Yun Like. Ambillah untuk Anda gunakan sendiri. Ye Chen sedikit mengangguk, dan berkata, "Jika memang ada yang salah dengan ledakan diri Paman Chang Seng, saya khawatir tidak ada yang tahu lebih baik dari Paman Ding Yuan kecuali Tuan Ying." Segera, keduanya melompat dari helikopter dan berjalan menuju batu tempat persembunyian Yun Ruge. Yun Ruge baru saja bersantai saat ini, dan dia ingin istirahat sejenak dan segera menemukan cara untuk melarikan diri dari tempat ini, tetapi dia tidak menyangka akan segera dia mendengar suara langkah kaki gemerisik. Jantungnya berdetak kencang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru dalam hati, "Mungkinkah orang-orang di helikopter datang dengan berjalan kaki tadi?" Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya yang baru saja dilepaskan segera menutup kembali. Dia sangat jelas bahwa dia terluka parah saat ini, tidak peduli siapa pihak lain, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Saat ini, dia hanya bisa berdoa dalam hati, berdoa agar langkah kaki yang mendekat tidak mendatanginya, dan berdoa agar pemilik langkah kaki tidak menemukan dirinya. Namun, doanya sepertinya tidak berpengaruh. Langkah kaki kedua orang itu semakin dekat, dan akhirnya mereka berdiri kurang dari 10 meter dari batu besar itu. Pada saat ini,
Yun Ruge sangat gugup sehingga dia tidak dapat menambahkan apapun. Dia tahu bahwa selama dia ditemukan oleh pihak lain, dia pada dasarnya akan mati, dan pihak lain pasti akan melakukan segalanya untuk membongkar informasi tentang Po King Hui dan penguasa Inggris dari mulutnya, cara menyiksa diri sendiri. Dan masyarakat Po King telah berulang kali mencoba membunuh keluarga An, begitu dia jatuh ke tangan mereka. Bahkan jika dia bekerja sama dengan patuh, itu mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Oleh karena itu, keberuntungan terakhir di hatinya saat ini adalah berharap pihak lain tidak akan menemukannya. Tepat ketika dia masih menyimpan kilau terakhir fantasi, Ye Chen berkata dengan keras, "Paman Ding Yuan, barusan kamu mengintipku berkelahi dengan Paman Chang Sheng dalam kegelapan, dan sekarang kamu masih bersembunyi di kegelapan. Bukankah itu tidak masuk akal?" Kata-kata Ye Chen terdengar seperti petir di otak Yun Ruge. Pada saat ini, beberapa pemikiran muncul di benaknya. Orang ini benar-benar menemukanku. Orang ini ternyata adalah Ye Chen yang baru saja bertengkar dengan Chang Shengbo. Tapi bagaimana ini mungkin? Aku melihat dengan jelas bahwa dia terluka parah dalam ledakan itu dan bahkan menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagaimana mungkin dia masih bertahan? Juga, mendengarkan suaranya, dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya membuat jantung Yun Ruge berdebar, dan pada saat yang sama, dia menjadi semakin panik. Meskipun dia telah menguasai energi spiritual dan master dari para master, dia juga merasa tidak berdaya dan takut ketika firasat kematian memenuhi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Ye Chen di luar batu melihat bahwa dia tidak menanggapi, jadi dia sedikit tersenyum dan berkata, "Paman Ding Yuan, Anda telah kehilangan semua kultivasi Anda dan terluka parah. Jika tidak ada yang membantu Anda bahkan mungkin tidak bisa keluar dari lembah ini. Tidak mungkin pahlawanmu yang bijak dan perkasa bergegas menyelamatkanmu dalam waktu sesingkat itu. Daripada menunggu mati di sini dalam keputusasaan, kenapa kita tidak duduk dan selamat mengobrol? Bagaimana menurutmu?" Ketika Ye Chen menyebut pahlawan itu, Yun Ruge gemetar tak terkendali. Mengingat situasi tragis kematian Paman Chang Sheng, dia merasakan keterkejutan dan kebencian di dalam hatinya. Dan ketika dia memikirkan formasi penghancuran diri yang kuat di istana Niuannya, dia merasa lebih seperti cahaya di punggungnya. Baginya, dia lebih memilih bunuh diri di lembah sepi ini daripada kembali kepada Tuhan dan terus menjadi bom manusianya. Selain itu, dia tidak tahu berapa banyak mode pemicu yang ada untuk formasi yang ditinggalkan oleh penguasa Inggris di istana Niuan dari 4 bangsawan. Sekarang tampaknya menggunakan apa yang disebut metode membuka istana Niuan yang diajarkan oleh Guru Ying adalah cara proaktif untuk memicunya. Selain itu, tidak diketahui apakah hero tersebut dapat meledakkan formasi dengan pikirannya. Dengan pemahaman Yun Ruge tentang sang pahlawan pasti akan meninggalkannya. Mungkin selama dia berada dalam jangkauan persepsinya, dia dapat menghancurkan dirinya sendiri kapan saja. Setelah berpikir sejenak, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan lemah, "Karena Tuan Ye ingin mengobrol, maka aku akan melakukan sesukaku." Suara Yun Ruge datang dari lubuk hatinya. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Chang Shengbo dipukuli tanpa daya di depan Ye Chen, dan dia tahu bahwa Ye Chen jauh lebih kuat dari dirinya. Selain itu, Ye Chen mampu bertahan dari ledakan barusan, yang membuatnya merasa bahwa kekuatan Ye Chen tidak berdasar, jadi dia secara tidak sadar menyebut dirinya sebagai yang berikutnya. Setelah mengatakan ini, Yun Ruge berjuang untuk berdiri. Meskipun dia telah memilih untuk menundukkan kepalanya kepada Ye Chen, sebagai seorang biksu, dia tidak ingin Ye Chen melihatnya merangkak keluar dari celah di batu besar. Namun, tubuhnya telah terluka parah saat ini,
dan mendaki jauh dari jarak ledakan ke sini hampir menghabiskan seluruh kekuatannya, jadi ketika dia berjuang untuk berdiri, kakinya sudah gemetar seperti sekam. Ketika dia mengatupkan giginya dan mencoba melangkah keluar, tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam di kaki kanannya, dan kemudian dia jatuh ke depan tak terkendali. Melihat bahwa Yun Ruge jatuh tertelungkup di atas kerikil, dan hendak menabrak kerikil yang keras dan tajam dengan keras, Ye Chen segera meninjunya ke dalam kehampaan. Angin kencang menyembur keluar dari kepalan tangan, memicu badai dengan energi yang sangat kuat. Badai itu begitu cepat hingga benar-benar menahan Yun Ruge, yang sudah berada di 45 derajat dan akan jatuh dengan kuat di udara. Saat Yun Ruge jatuh, dia benar-benar pasrah pada takdirnya. Dia tahu bahwa jika dia jatuh, seluruh wajahnya akan benar-benar lumpuh. Tetapi saat ini, tubuhnya benar-benar lumpuh, dan dia hanya bisa melihat tanpa daya saat dia jatuh ke depan, jatuh, tak berdaya. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen, yang masih beberapa meter darinya, akan benar-benar menerbangkan angin kencang. Dan angin kencang ini tidak hanya tidak membahayakan dirinya, bahkan seperti dinding angin, dengan kuat menopang tubuhnya yang akan jatuh. Tepat ketika dia terkejut di dalam hatinya dan tubuhnya melayang pada sudut 45 derajat, dia melihat Ye Chen melangkah ke arahnya dari sudut matanya. Dan pada saat angin perlahan melemah dan dia akan jatuh ke depan lagi, Ye Chen sudah datang di depannya. Segera setelah itu, tubuh Yun Ruge distabilkan oleh Ye Chen dengan tangan kanannya, dan dengan sedikit kekuatan dari tangan kanannya, Ye Chen meluruskan tubuhnya. Yun Ruge menghela nafas lega, dan hendak berterima kasih padanya ketika Ye Chen melemparkan tangan kirinya langsung ke wajahnya. Yun Ruge melihat tangan kiri Ye Chen datang dengan sangat cepat, dan mengira dia akan menamparnya. Sekelompok tanda tanya langsung muncul di benaknya, tetapi juga rasa keluhan yang kuat. Dia telah hidup selama lebih dari 100 tahun dan tidak pernah ditampar wajahnya. Namun, dia juga sangat jelas di dalam hatinya bahwa dia sekarang adalah tawanan Ye Chen. Tidak peduli penghinaan dan siksaan apapun, dia hanya bisa menanggungnya. Tetapi ketika dia sangat terhina di dalam hatinya, tangan kiri Ye Chen tidak mengenai wajahnya, tetapi langsung memasukkan ramuan hitam ke dalam mulutnya. Yun Ruge bahkan lebih ngeri, berpikir bahwa Ye Chen, seperti sang pahlawan, memberi makan dirinya sendiri sejenis racun. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimat memarahi Ye Chen di dalam hatinya, dia merasa bahwa pil yang dimasukkan Ye Chen ke mulutnya langsung berubah menjadi arus hangat yang sangat murni, dan memperbaiki tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat di mana-mana. Yun Ruge belum pernah meminum ramuan yang begitu kuat sebelumnya, dan dia terluka parah. Jadi kali ini ramuan Chun memberinya perasaan bahwa seseorang yang akan mati kedinginan di es dan salju tiba-tiba jatuh ke dalam mata air panas. Kehangatan mata air panas langsung menyelimuti seluruh tubuh, langsung menghangatkan tubuh yang membeku sepenuhnya. Dan kerusakan parah pada tubuhnya dalam ledakan tadi juga pulih dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Meskipun satu pil peremajaan tidak cukup untuk membuatnya kembali normal, itu juga memungkinkannya untuk mendapatkan kembali hidupnya dari ambang kematian. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa apa yang Ye Chen berikan pada dirinya sendiri bukanlah racun, tetapi ramuan yang sangat berharga. Bahkan sulit baginya untuk berdiri, tetapi dia langsung merasa bahwa semua tulangnya yang patah telah diperbaiki, dan dia dapat berjalan sendiri. Terkejut dan bersyukur, dia membungkuk dengan hormat kepada Ye Chen, dan berkata dengan mata merah, "Terima kasih Tuan Ye telah menyelamatkan hidupmu." Ye Chen melepaskan tangannya, dan berkata dengan tenang, "Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, beritahu aku semua yang kamu ketahui nanti." Yun Ruge berkata tanpa ragu, "Tuan Ye, jangan khawatir,
saya akan tahu segalanya dan mengatakan segalanya. Ye Chen mengangguk, tidak berbicara, tetapi berbalik dan berjalan kembali. Yun Ruge buru-buru mengikuti, dan pada saat yang sama melihat gadis cantik berdiri di depannya. Ketika dia melihat wajah orang lain dengan jelas, dia merasa seperti telah melihat hantu, dan berseru dengan ngeri, Lin Waner. Ini aku, Lin Waner menjawab dengan tegas, lalu menatap Yun Ruge, mengedipkan mata main-main, dan berkata sambil tersenyum, Paman Ding Yuan, kan, aku sudah lama mendengar tentangmu, dan semua orang memujimu karena menjadi cantik dan glamor. Dari perspektif hari ini, itu benar-benar tidak sebagus menjadi terkenal. Yun Ruge menatap Lin Waner, yang penuh dengan penampilan feminin, dengan sepasang mata gelap, dan hatinya sudah bergolak. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Nona Lin, apakah kamu benar-benar hidup untuk lebih dari 300 tahun? Lin Waner mengangguk dengan tenang, dan berkata sambil tersenyum, ya, karena Anda adalah salah satu dari 4 Earl Dynasty King, Anda seharusnya sudah mendengar tentang saya beberapa dekade yang lalu, bukan? Yun Ruge berkata tanpa menyembunyikan, benar, saya pernah mendengar nama Meslin 80 tahun yang lalu, dan suatu kehormatan bagi saya untuk akhirnya melihat wajah asli Meslin hari ini. Lin Waner tahu bahwa Ye Chen ingin memenangkan Yun Ruge ke kemahnya, jadi dia tersenyum dan berkata kepada Yun Ruge, Paman Ding Yuan tidak merasa terhormat bertemu denganku, adalah kehormatanmu untuk bertemu dengan Tuan Ye. Jika tidak ada Tuan Muda Ye, bahkan jika Anda dapat bertahan malam ini, Wu Feiyan pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk menemukan Anda. Bahkan jika Anda tidak menunggu dia menemukan Anda dan kembali ke Po King Hui atas inisiatif Anda sendiri, hasilnya pasti tidak seperti yang kamu harapkan, pikirkan. Saat dia mengatakan itu, Lin Waner berkata lagi, jika bukan karena Tuan Ye, Anda akan kehilangan semua kultivasi Anda dan terluka parah. Di mata Wu Feiyan, Anda akan menjadi beban yang tidak berguna tetapi masih menyimpan banyak rahasianya. Dia pasti tidak akan berusaha keras menyelamatkanmu, sebaliknya, dia pasti akan membunuhmu untuk menghindari masalah di masa depan. Kata-kata Lin Waner membuat Yun Ruge berdiri di tempat dengan linglung. Dia hanya merasa bahwa dia tidak ingin kembali ke Wu Feiyan dan dimanipulasi dan digunakan olehnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan jika dia ingin kembali dan dimanipulasi olehnya, dia telah kehilangan kultivasinya dan terluka parah. Karena lukanya terlalu parah, tidak ada kemungkinan sembuh sama sekali, dan Wu Feiyan tidak akan pernah menggunakan energi spiritualnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, saya secara alami tidak memiliki nilai bagi Wu Feiyan. Wu Feiyan tidak akan tinggal dengan seseorang yang tidak berharga. Adapun seseorang yang tidak berharga dan menyimpan rahasia Wu Feiyan pada saat yang sama, Wu Feiyan tidak akan menahannya di dunia. Memikirkan hal ini, Yun Ruge memperkuat keyakinannya untuk bekerja sama dengan Ye Chen. Jadi, dia berlutut dengan satu kaki, menatap Ye Chen dengan rasa terima kasih, dan berkata dengan hormat, di bawah awan itu seperti sebuah lagu, terima kasih Tuan Ye karena telah menyelamatkan hidupnya. Ye Chen sedikit lebih mengagumi Lin Waner di dalam hatinya, dan berpikir dalam hati, gadis berusia 300-an ini benar-benar pintar. Dia dapat memukul kepalanya begitu dia berbicara, tampaknya orang hidup lama, waktunya tidak sama. Segera, dia menarik pikirannya, mengangguk sedikit ke Yun Ruge, dan berkata, ramuan barusan hanya untuk membantumu meringankan cederamu, dan setelah periode waktu ini, aku akan memilih kesempatan untuk memulihkan kultivasimu ke keadaan semula. Yun Ruge sangat heran, tetapi pada saat yang sama tidak dapat menahan keterkejutannya dan bertanya, Tuan, kamu benar-benar dapat mengembalikan basis kultivasiku ke aslinya? Ye Chen berkata dengan ringan,
Ketika Su Changqing meledak, aku terluka lebih serius daripada kamu. Menurutmu bagaimana aku pulih sekarang? Bersambung,